Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin mengenai pengenalan Adobe Photoshop. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit tentang Adobe Photoshop ya. Yang selanjutnya tatap muka atau interface dari aplikasi Adobe Photoshop ini ya. Untuk penjelasan saya ulangin sedikit. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor buatan dari Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dapat dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto. Photoshop sendiri merupakan salah satu software yang paling penting dalam pembuatan desain karena memiliki tools yang difokuskan untuk mengedit foto, memiliki format raster atau bitmap base. Fungsi utama dari Photoshop yaitu untuk mengedit gambar dari warna, komposisi, hingga rekayasa digital, serta dapat pula digunakan untuk menggambar atau sering disebut dengan digital imaging. Next, tahap awal pengenalan Photoshop. Mari kita sama-sama memperhatikan interface dari Photoshop. Baik, ini adalah jendela awal ketika kita sudah membuka Photoshop. Di sini ada menu Create, New, atau Open dari Photoshop. Di sini ada Recent File yang sudah pernah dibuka di Photoshop. Kali ini saya menggunakan Photoshop CC 2019. Untuk Photoshop jenis yang lain itu masih sama, cara kerjanya hanya berbeda sedikit. Berbedanya dari segi tampilan saja, untuk segi fungsi itu masih sama, tidak jauh berbeda. Baik, dilanjutkan gimana cara membuka atau membuat file baru untuk Photoshop. Untuk membuat file baru kita bisa klik Create New di sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa menyesuaikan kebutuhan untuk diperuntukkan untuk apa file gambar ini, file gambar baru ini, untuk foto, untuk dokumen yang akan di print, atau untuk art atau illustration, untuk web, untuk mobile, ataupun untuk film dan video. Baik, untuk kali ini kita buat untuk foto ya. Di sini ada beberapa ukuran, ada landscape, ada portrait sesuai kebutuhan. Kali ini kita akan membuat yang 4x6. Untuk mengatur nama kita bisa atur di bagian sini. Saya beri nama latihan. Untuk orientasi kertas di sini bisa dibuat model portrait ataupun landscape sesuai kebutuhan. Untuk background warna kita bisa ubah di bagian sini. Oke. Untuk di Indonesia sendiri kebanyakan printer di sini ada beberapa color mode yang kemarin sudah dijelaskan. Ada bitmap, grayscale, RGB, CMYK color atau lab color. Untuk printer yang ada beredar di pasar Indonesia itu banyak menggunakan yang CMYK color. Kita bisa pilih CMYK color supaya dalam proses pengeditan nanti antara hasil edit dengan hasil yang di print itu sama. Jadi kita pilih CMYK color, lalu kita bisa klik tombol create di sini. Jadilah lembar kerja baru untuk yang baru kita bikin dengan nama latihan 1. Oke. Untuk menutup dokumen atau kita membatalkan, kita bisa klik silang di sini. Oke. Kita juga bisa menggunakan menu open di sini untuk membuka gambar yang sudah pernah kita buka. Klik open, lalu pilih tempat file penyimpanan foldernya. Kita bisa buka 2 image sekaligus dengan cara klik satu dan pencet Ctrl di keyboard
lalu klik open image, lalu klik open. Terbuka dua gambar yang akan kita buka. Oke. Next. Membuka gambar sudah dijelaskan barusan. Atau kita juga bisa membuka gambar melalui file, open di sini, Ctrl O untuk membuka gambar yang lain. Maka terbuka di tab selanjutnya. Ya, untuk menutup langsung close aja di bagian sini, close. Atau kita membuat art paper baru, bisa Ctrl N atau File New, lalu kita pilih mau ukurannya seperti apa. Pengaturan, sudah terjadi workspace yang baru. Baik, selanjutnya mengenali area kerja yang ada di Photoshop. Yang pertama ada menu bar. Menu bar itu berada di bagian atas dari jendela Photoshop atau bagian yang saya tunjuk sekarang ini. Di sini tersedia menu File, menu Edit, menu Image, menu Layer, menu Type, menu Select, menu Filter, menu 3D, View, Windows, dan ada Help di sini. Oke. Selanjutnya di bagian kiri sini itu ada toolbar atau tool yang berisi bar yang berisi tool-tool yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Photoshop. Di bawah menu bar di sini ada option. Option ini adalah kegunaannya untuk mempermudah kita dalam penggunaan. Seandainya kita menggunakan lasso tool, kita bisa mengatur kebutuhan kita di bagian option sini, crop tool dan lain sebagainya. Option tool ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, next, selanjutnya toolbar sudah dijelaskan. Yang selanjutnya kita akan belajar cara memperbesar gambar dan menggesernya. Kita sudah memasukkan gambar di sini. Yang tadi open image, kita bisa menggunakan zoom tool yang di bagian sini, yang logonya seperti ini. Zoom. Kita bisa rubah, kita mau zoom in ataupun zoom out pada option bar. Kita juga bisa menggeser gambar sesuai yang kita inginkan, bisa menggunakan hand tool atau tool tangan. Bisa dengan shortcut klik H di keyboard. Kita bisa geser. Kita bisa zoom out. Atau ada cara kedua, kita bisa menggunakan menu navigasi yang tertera di window, lalu kita centang navigator. Di navigator, ini kita bisa juga mengatur zoom in, kita bisa hand tool langsung di bagian sini, dan juga zoom out. Selanjutnya, cara membatalkan perintah. Cara membatalkan perintah kita bisa gunakan Ctrl Z. Contoh di sini saya sudah akan menggunakan tool salah satu tool, lalu saya geser gambarnya. Lalu saya ingin membatalkan potongan ini. Kita bisa pakai menu bar, itu ada undo move, atau juga kita bisa pakai shortcut di keyboard dengan Ctrl Z. Ctrl Z ya.
Next, yang selanjutnya, menyimpan pekerjaan. Kita bisa menyimpan pekerjaan kita dengan cara mengeklik file di menu bar lalu save. Kita bisa save dengan cara file, save, atau save as. Lalu kita cari tempat penyimpanannya. Saya bikin folder baru di sini. Coba save. Kita buka foldernya. Lalu kita kasih nama latihan 1. Di sini terdapat beberapa tipe file. Untuk Photoshop sendiri, file yang digunakan adalah PSD, PDD atau PSDT. Kita save dengan PSD, lalu klik save. Kita bisa mengecek dulu apakah sudah benar-benar tersave atau belum di file manager. Coba save, latihan 1 sudah tersave dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan atau dibingungkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.